Jadi hari ini kita sedang memasuki pendampingan individu 5. Dan pendampingan individu 5 ini insya Allah pendampingan individu terakhir yang kedua. Pendampingan individu itu terakhir pendampingan 6. Sekarang kita itu ada di 5, jadi kurang satu lagi pendampingan. Kita akan memasuki PGP angkatan 7 ini hampir finish. Nah, adapun fokus pendampingan individu 5 ini ringkis pertama sebulan bersama-sama kami itu akan berdiskusi, melakukan refleksi yang berkaitan dengan aksi nyata modul 3.1 itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dan di LMS sudah jelas di sana. Kalau aksi nyata modul 3.1 ini tidak dinilai dan tidak ada unitnya seperti ada keterangan. Hanya saja nanti CGP itu akan memberikan laporan kepada PP terkait dengan aksi nyatanya. Yang kedua, kali ini berkaitan dengan rancangan program yang berdampak pada murid. Ini modul 3 DP. Kalau yang berdampak positif? Iya. 3 DP 3 modul terakhir ya Bu ya. Yang memang Bu Halifah itu kemarin sudah itu tadi mengupload nama apa? DK, demonstrasi kontekstual. Malam lagi. Dan alhamdulillah saya cek teman-teman CGB itu tidak ada yang lakukan. Di mana rancangan itu kita letakkan di Bagja ya Bu ya? Ya, betul. Itu seputar yang akan kita diskusikan kali ini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita akan juga berdiskusi terkait dengan perkembangan komunitas praktisi. Terus yang terakhir, dialog pasca observasi pembelajaran. Jadi di dialog pasca observasi pembelajaran ini Bu Mila itu akan menghadirkan Bu Halifah. Saya hampir selaluan itu kelupaan. Saya kemarin itu kirimin ke Bu Mila itu juga seperti itu. Karena memang mungkin Bu Halifah dan Bu Mila itu ya sudah akrab sehingga sering terbalik Bu Halifah. Nah, di sesi terakhir ini saya akan mendampingi Bu Halifah itu untuk melakukan percakapan pasca observasi terhadap perkara sejawat, di mana percakapan pasca observasi ini merupakan langkah terakhir dari kegiatan supervisi ya. Kegiatan supervisi, dan nanti saya juga akan menilai Bu Halifah. Saya juga akan menilai Bu Halifah nanti di percakapan pasca observasi ini. Jadi nanti di sesi percakapan pasca observasi ini mungkin saya akan memberikan kata penutup, nanti selanjutnya saya persilahkan ke Bu Halifah untuk melakukan kata-kata. Oke, mari kita ulangi PI 5 ini. Nah, di PI perjalanan Bu Halifah dari PI 4 sampai ke PI 5 ini sudah ada berapa modul yang sudah dipelajari Bu Halifah di LMS melalui fase. Ada berapa? Ada berapa modul dari PI 4 sampai PI 5? Di PI 4 kemarin coaching ya? Ya. Supervisi akademik. Itu modul berapa? Nah, 2.3 berarti itu di PI 4 ya Bu. Berarti
modul yang sudah Ibu Hanifah pelajari dari TI 4 sampai ke TI 5 ini modul berapa saja? 3D1, 3D2, Jadi modul 3 ya Bu. Modul 3 membahas tentang apa nih? membahas tentang itu Pak, Pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai nomor 3. Terus 3.2 tentang aset yang aset itu. 3.3 pengambilan program ya, program yang berdampak positif pada siswa ini, student agency. Nah, berkaitan dengan aksi nyata modul 3.1 ini pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kedua tiga. Nah, setelah Bu Hanifah itu belajar tentang modul 3.1, bagaimana kita itu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kedua tiga, bagaimana Bu Hanifah itu mengambil keputusan yang pertama berpihak pada murid, tanggung jawab, dan terus berdasarkan nilai-nilai kebaikan juga. Nah, sebagai aksi nyata modul 3.1 apa kira-kira momen-momen yang memang ada hubungannya dengan pengambilan keputusan ini Bu, yang sudah Bu Hanifah itu kerjakan sebagai aksi nyata Bu? implementasinya. Iya, implementasi Kalau dari saya sebenarnya kalau pengambilan keputusan seperti itu sudah dari dulu, tapi mungkin karena tidak ada bahasa pengambilan keputusan ya, jadi dari awal baru kita iya, kita kenal masalah bujukan moral dan dilematika ya itu baru sekarang. Sebenarnya sudah dari dulu pengambilan keputusan seperti itu sudah dari dulu, karena nomor satu memang demi murid dan demi kepentingan bersama. Contohnya waktu pas corona itu kan siswa tidak boleh masuk, tidak boleh. Sedangkan di sini tidak ada HP, murid tidak punya HP. Rumah mereka ya bukan dekat ya, banyak yang jauh-jauh gitu kan. Jadi kami selaku guru bingungan kalau mereka tidak diberi pelajaran, lost learning, benar-benar lost. Iya. Jadi akhirnya kami memutuskan, karena saat itu dinas memberikan kelonggaran kebijakan sekolah, tanggung jawab sekolah. Jadi kami memutuskan murid itu masuk, tapi hanya 1 jam di kelas, diberikan pelajaran sebentar, lalu diberi tugas setiap hari seperti itu. Karena kami menilai anak-anak kalau misalnya tidak masuk sama sekali, mereka justru tidak mungkin ya belajar di rumah. Lagi yang jadi pertimbangan saat itu, jika kita guru ke rumah murid di sini rata-rata rumahnya jaraknya jauh-jauh, jadi kayaknya sama saja. Itu yang pertama, seingat saya yang menjadi pengalaman. Yang kedua tentang ini keputusan saat bulan puasa. Bulan puasa anak-anak tidak ada yang masuk. Memang di sini budayanya memang seperti itu, kata guru senior dulu memang seperti itu. Jadi kami tidak bisa bertindak terlalu jauh, karena dari orang tua murid juga ngomongnya begini. Pas kami silaturahmi ke rumah murid, rumah orang tua murid, mereka meskipun masih kelas 2, kelas 1 mereka sudah berpuasa. Nah, katanya takut lapar Bu, takut panas Bu, katanya. Jadi karena kebijakan itu ya guru mau tidak mau ya juga kasihan Pak. Kasihan, jadi tidak memaksa, ya sudah kalau tidak apa-apa nggak usah masuk, seperti itu. Nah,
berkaitan dengan program yang berdampak pada murid. Di demonstrasi kontekstual, tentunya ibu kan sudah merancang ibu ya, program yang berdampak pada murid ya, dan sudah diunggah di DK ya bu. Program apa yang sudah diprogramkan oleh ibu? Apakah program ini sudah berjalan? Apakah program ini termasuk yang baru? Kalau sudah berjalan, apakah hanya sebatas ingin memaksimalkan saja atau bagaimana? Saya dulu pernah menerapkan ini sebelum saya mengikuti JDP. Waktu itu saya masih mengajar di kelas 6. Saya menerapkan memang untuk anak-anak membaca buku. 1 minggu harus selesai, dan mereka yang bisa menyelesaikan diminta untuk memaparkan di depan kelas menggunakan bahasa mereka sendiri sesuai pemahaman mereka apa maksud dari buku itu. Lalu saya memberikan kertas memo itu Pak, ditempel. Siapa judul yang mana yang sudah selesai saya akan datangkan ditempel. Siapa yang paling banyak itu yang dapat. Pernah dulu memang diterapkan waktu di kelas 6 akhir sudah lulus, bukan 6 barusan, 6 yang dulu. 6 ya, iya. Ya, karena sekarang saya kelas 4. Dan saya rencananya ingin menerapkan itu untuk kelas lain, untuk kelas tinggi. Awalnya memang rencana saya ingin membuat taman baca di luar. Maksudnya ada taman, di situ ada tempat untuk membaca. Tapi dilihat dari kondisi sekolah yang kurang aman jika ada di luar, akhirnya saya memutuskan untuk membuat pojok baca di setiap kelas. Saya awali dulu di kelas saya, di kelas 4. Memang rencananya memang dari dulu itu mau buat pojok baca, tapi nggak kesampaian sih karena faktor tugas. Dan saya juga ada rencana ingin MOU dengan perpustakaan ini, ingin membuat MOU untuk menambah buku-buku bacaan, karena menurut saya buku bacaan di sini untuk anak itu masih kurang baik. Iya. Oke. Nah, dari apa yang disampaikan Bu Hanifah itu untuk baca, dan kemarin sudah program ini anggap yang memang fokusnya ke kegiatan literasi. Itu kemarin pernah diprogramkan hanya dalam beberapa kelas atau fokus ke kelas yang memang dibina oleh Bu Hanifah. Tapi kali ini Bu Hanifah ingin menerapkan kembali ya Bu, bahkan cakupannya lebih luas, bukan hanya dalam satu kelas saja. Nah, saya sempat baca tadi terkait dengan bagiannya itu yang bernama sagu saku ya, 1 minggu 1 buku. Bagus. Nah, apa sih sebetulnya saya sedikit banyak sudah menangkap dari penjelasan Ibu terkait dengan tujuan program ini. Akan tetapi mungkin Bu Hanifah itu bisa menceritakan kembali apa sebetulnya tujuan dari program Nikel. Apa sih sebetulnya? Awalnya memang karena dari faktor saya sendiri memang suka membaca dan merasakan manfaatnya banyak membaca. Jadi saya ingin anak itu bukan pintar membaca, tapi harus suka membaca, senang membaca. Maunya seperti itu. Bukan hanya tuntutan harus membaca, tidak. Jadi awalnya saya ingin anak itu merasa tertarik dengan buku bacaan, akhirnya mereka akan senang membaca. Kedua, memang di sini untuk rapor pendidikan literasi ini rata-rata semua sekolah rendah di Bangladesh. Saat saya mengikuti
apa itu pengesahan BOS memang Iya. ternyata rata-rata dari literasi numerasi semuanya rendah, meskipun itu sekolah yang maju. Jadi memang guru-guru atau sekolah tidak mempedulikan atau belum 100% ini ya fokusnya ke literasi, karena saya lihat dari dulu sendiri mungkin banyak yang kurang paham apa itu literasi, apa itu numerasi. Kita inginnya anak-anak itu dengan membaca mereka tahu segalanya itu. Karena saya merasakan sendiri bagusnya membaca buku, senangnya membaca buku, saya rasakan sendiri. Inginnya saya anak-anak itu. Nah, terkait dengan ini lagi, kita itu sekolah itu membuat program sekolah yang berdampak pada murid itu kan kemarin kita sudah belajar harus memperhatikan voice juga ya. Voice itu atau voice suara siswa ya. Terus choice pilihan. Terus apa lagi yang kepemilikan. Nah, berkaitan dengan program sagu ini menurut ibu itu voice-nya di mana? Apa memang program ini berangkat murni dari sekolah, dari guru misalnya? Apakah ini berangkat dari siswa? Gimana? Kalau saya awalnya itu murid bilangnya gini, Bu, coba Bu di sana di pojokan dilukis kayak sekolah di gedung orang di sekolah saya ngaji katanya. Terus dikasih buku bacaan Bu, tapi buku bacaannya dongeng, maunya yang dongeng. Katanya kalau di perpus itu mama buku bacaannya Bu jelek-jelek. Maunya yang banyak gambarnya. Jadi saya gini, oh berarti anak-anak sebenarnya mereka itu tertarik membaca, cuma medianya yang kurang gitu. Terus saya pernah bertanya pada anak, gimana kalau kelasnya kita buat warna-warni, dibuat ada lukisannya. Iya Bu, saya mau batu Bu, saya mau ngecat juga. Nah, makanya saya gini, tunggu bentar lagi kalau misalnya sudah ada waktu, ibu sudah punya kesempatan, kita hias kelas kita sendiri dengan keinginan kita seperti apa. Maunya mereka di pojokan Bu, ada pojok baca di sana buat baca buku. Untuk kelas 4, untuk kelas lain saya tidak tahu. Ini untuk kelas saya sendiri. Oke. Nah, karena program sagu ini masih dalam proses, berarti kan masih dalam proses untuk mencapai tujuan. Dukungan apa kira-kira yang dibutuhkan untuk Khalifah ini sehingga program ini ya berjalan maksimal? Yang paling utama itu ya dukungan dari warga sekolah sendiri tentunya, dari murid dan dari guru yang lain serta kepala sekolah. Berhubung kepala sekolahnya sini masih BRT, jadi lebih banyak yang dominan itu harus dukungan dulu. Rencana saya juga inginnya itu ada pertemuan wali murid dan sedikit penyuluhan untuk mereka, meskipun itu sebenarnya sulit untuk mereka sosialisasinya untuk orang-orang umum. Mereka masih berpikir ya tidak seperti orang zaman sekarang berpikirnya orang sini. Itu juga sebuah PR buat saya, karena pendidikan kalau tidak dari rumah tidak bisa. Jadi pendidikan itu harusnya dari rumah dulu. Ini berkaitan dengan sentra pendidikan itu. Dari orang tua. Dan inginnya saya juga dukungan dari dinas
kalau dinas. Kalau ada apa ya, misalnya program ini berjalan nyaman, misalnya lancar sesuai dengan apa yang ingin dicapai, akhirnya juga akan mempromosikan itu ke dinas. Nah, dukungan sudah, jadi dukungan dari kepala sekolah, pokoknya warga sekolah semuanya, kepala sekolah, rekan sejawat juga, orang tua juga, dinas juga. Nah, sekarang berbicara masalah tantangan, kira-kira apa Tantangannya yang bakalan akan menjadi tantangan tersendiri yang memang jadi sedikit penghalang dari dari program ini? kalau saya melihat kemungkinan tantangannya di sini adalah dari segi dukungannya di sini adalah tidak semua guru berpikir itu bagus untuk program ini, tidak semua. Jadi saya harus bisa meyakini dan memberikan ini ya, keyakinan kalau program ini untuk kebaikan murid dan untuk kita semua, tentunya untuk sekolah ini. Kedua, mungkin tantangannya dari ini ya, segi keamanan. Saya juga ingin keamanan di sini lebih terjamin dari faktor letak sekolah yang jauh dari rumah warga hingga pengamanan yang masih kurang. Jadi saya tidak bisa melakukan kegiatan di luar kelas, jadi harus di dalam kelas. Perosak. Contoh internet tak masuk lagi. Tak masuk, saking masuk beri CCTV. Bisa baca dulu studio. Foto. CCTV makin yang paling murah itu 135 itu bisa. Jadi asalkan ada akses internet. Cuman bisa juga itu dioperasikan, cuma nggak bisa dilihat dari rumah ya, kalau tidak punya akses internet. Tapi terekam itu pasti. Rencananya memang itu dari segi keamanan, karena saya juga memegang sebagai bendahara, ya tahu keuangan di sini bagaimana. Keuangan apa, sudah tahu. Buku yang memang maunya buku itu apa ya, harus beli lagi, harus nambah lagi memang. Mau tak mau disiplak, tapi masih terkendala. Jadi ini minta bantuan perpustakaan MOU, jadi bisa. Nah, terus fokus penelitian kita selanjutnya berkaitan dengan perkembangan komunitas praktisi. Ketika terkait dengan komunitas praktisinya Bu Hanifah ini kan ada KKG ya Bu ya. Gimana, apakah masih rutin kegiatan itu dilaksanakan? Kalau kegiatan rutin itu jika ada apa ya, misalnya akan ada ujian akhir baru akan ada pertemuan ya. Artinya pertemuan itu hanya ketika ada momen-momen penting. Iya. Hanya saja kan kemarin kita itu kan sempat memetakan komunitas praktisi yang kita punya ya Bu ya. Iya. Karena komunitas praktisi itu tidak hanya KKG saja, juga semacam komunitas-komunitas yang lain, meskipun komunitas maya. Iya. Di PMM juga ya. PR. Di KKG itu perannya Ibu sebagai apa Bu? Perencanaan. Masuk dalam struktur ya Bu? Ya, struktur perencanaan. KKG itu kan di bawahnya K3S ya. K3S.
Untuk guru mapel PAI juga masuk KKD. Masuk. Saya kira KKD itu hanya Guru kelas saja. Masuk juga PAI, olahraga masuk. Gitu. Kalau di tingkat SMP dan SMA itu kan NGMP, Ya. musyawarah guru mata pelajaran. Ini masuk. Memang untuk KKD itu kalau menurut saya, kalau Kenapa untuk sementara kendalanya? Sepertinya kok kurang maksimal Iya, apa memang. kira-kira? kan kebetulan ketua KKD-nya Pak Lutfan kelas 6 ini sering memang diskusi sama Pak Lutfan. Jadi gimana Pak kalau KKD tidak jalan? Kendalanya itu dukungan dari K3S kurang. K3S itu kurang mendukung programnya KKD. Akhirnya ketika misalnya KKD itu memprogramkan sesuatu, Iya, udah tidak perlu ini gitu. Kalau Pak Lutfan maunya, Bu ini harusnya kan ini barusan ini ada sosialisasi tentang permen. Nah, saya waktu itu kan ngumpul semua untuk pengurus yang terus saya gini. Ini gimana Pak untuk urusan masalah kurikulum merdeka? Oh ya, ini di sekolah di tempat lain Bu, di KKD lain ini sudah ada apa ya, setidaknya ini Pak, workshop atau apa? workshop pemahaman untuk kurikulum merdeka kan harus semua sekarang. Iya, apalagi menghadapi tahun ajaran baru ini. Gini saja Pak, kita rencanakan kapan ada ini sosialisasi tentang kurikulum merdeka dan pematerinya harus yang benar-benar paham, jangan ambil dari orang dalam saja tapi tidak paham. Iya. Bukan begini Pak, waktu kita itu kan sudah terpotong waktunya ngajar, kita ada di sini ini sudah terpotong, kok ada online Pak siapa buat apa itu ya, mungkin sudah masalah dana ini gimana. Untuk masalah dana kebetulan kan saya termasuk penghulu Pak, saya usulnya ke kepala sekolah, mereka itu juga pemegang bendahara penghulu. Jadi saya usul ke Paguyuban itu anggotanya? yang sertifikasi. Oh iya. Kan sudah ada dana dari situ, pokoknya ambil di situ. Iya. Nah itu memang terkendalanya memang dari ini dari K3S yang kurang mendukung. Kalau guru-guru saya alasannya gini, saya mintanya ke Pak Lutfan itu kenapa mau diadakan sosialisasi tentang ini, karena banyak guru yang ingin tahu kurikulum merdeka itu apa, banyak yang belum paham. Gimana apa itu DP, apa itu ATP, apa itu modul. Terus apa yang akan ditekankan di kurikulum merdeka itu banyak yang nggak tahu. Mereka menganggapnya kurikulum boleh. Padahal lebih nyaman ini menurut saya. Tapi entahlah untuk Kan setiap sekolah itu kan sudah daftar kan ya? kalau di daerah Peranakan itu ada yang daftar. Tapi untuk daerah Pelengahan memang disuruh daftar semua. Tapi kalau saya memang daftar di sini yang memang berubah Ya. Kelas satu Mandiri berubah. berubah. Kan ada mandiri belajar gitu. Belajar Mandiri berubah, mandiri berbagi. Apalagi kan memang programnya gubernur bahwa Jawa Timur itu di tahun ajaran baru ini harus sudah kurikulum merdeka. Merdeka. Nah itu yang kesalahannya di situ. Dinas itu udah menekankan harus gitu. Jadi mesti dikasih pilihan. Sekarang harus yang nggak pakai cuma sekali yang umum. Antara kita itu pembelajarannya masih K13 tapi penilaian kurikulum merdeka, bingung masa campur. Kalau saya memang kurikulum merdeka yang nggak bingung. Ya itu. Merdeka belajar. Kalau merdeka belajar itu sepemahaman saya itu tetap K13
Ya hanya beberapa poinnya saja yang ikut kurikulum Iya, kita. iya sama sebenarnya. Misalnya yang pembelajaran berdekorasi. Cuma kita lebih kalau kurikulum merdeka itu kan bukan tema, sudah ke mapel-mapelnya lebih enak ini sebenarnya. Kalau mandiri berubah itu memang berubah hanya sementara. Kita itu perangkat pembelajaran seperti yang dikatakan oleh Bu Hanifah masalah JP, ATP itu semuanya kita hanya nunggu jadinya saja. Iya. Jadi untuk sementara Gulben Sambian kan untuk sementara tapi tidak usah ruwet-ruwet. Bagaimana sih cara membuat TP, ATP ini bagaimana? Itu sebetulnya semuanya ada di PMM. Sudah, makanya guru kemarin kalau yang mau belajar itu, guru di sini ada yang mau belajar PMM itu, memang nanya, Bu ini di mana Bu TP-nya, mana dibukakan PMM? Karena lama ada buka, lupai kenang lagi. Aduh kalau yang mereka tahu kan. Langsung nih, maunya saya kerjakan ya Pak. Terkendala orang tugas, tak tugas ya panggilan boleh dari kayaknya lah tak jauh dari laptop teman itu dah melihat ya ada laptop belum karena kurangnya dukungan dari K3S itu ya kurang kompak. Hanya saja kan komunitas praktisi itu kan artinya apa? Komunitas praktisi yang terbiasa kita jadikan untuk berkolaborasi antar rekan sejawat, belajar bersama, sharing pengalaman, saling berbagi. Itu kan bukan hanya dapat kita laksanakan di KKG ya, apalagi sekarang ada PMM juga. Iya. Hanya tinggal bagaimana kita itu mau belajar itu saja. Iya. Urusan mau belajar ini sebetulnya teman-teman guru itu bukan permasalahannya mau atau tidak. Sebetulnya kebanyakan mereka mau, cuman karena memang seperti apa yang disampaikan oleh Bu Hanifah masih ada kegiatan yang sibuk. Ada kegiatan yang mungkin kita pinter-pinter memilih waktu mengedepankan sesuatu yang lebih urgent. Iya. Kalau sebenarnya kalau menurut saya kalau udah dicicil, kalau mau tanya sibuk ya sibuk semua, tidak ada yang nggak sibuk. Ya makanya kan di guru penggerak ini kita itu diajarkan bagaimana tidak banyak mengeluh terhadap kekurangan yang ada pada diri kita atau di sekitar kita. Karena kan kita kan sudah belajar itu perubahan yang berbasis aset kan. Artinya, curing KKG tak jalan misalnya. Sudah permasalahan KKG itu agak iya kalau kita mengkambing hitamkan itu terus ya kita tidak jalan-jalan. Kita punya aset lain misalnya. Aset saya ini, saya punya aset loh PMM. Nah makanya PMM kita ada. Kalau memang ada niat pasti ada jalan. Betul. Kalau ada niat ada aja alasannya. Apalagi kemarin sempat kita bincang-bincang di grup ya itu, sopung saya anda diobservasi sekancaan Pak. Nah masa dari sekian guru itu kita tidak punya aset gitu yang memang satu frekuensi dengan kita, kan pastinya ada. Mungkin Pak, dikira mungkin observasi itu disuruh buat ini, buat itu, mungkin makanya langsung menolak gitu. Dari namanya juga observasi. Observasi itu kerjanya dosen itu. Makanya takut duluan, bilang observasi tidak mau ya.
ini sudah di kegiatan akhir pendampingan ya Bu. Sebetulnya setelah ini kegiatan pasca observasi kita lanjut saja di bagian akhir, dan paling yang akhir nanti ini pasca observasi. Nah, di bagian akhir nikah Bu Hanifah, yang harus dipersiapkan yang pertama sebelum P6 Bu Hanifah itu akan diminta kembali untuk menyebarkan survei penilaian terhadap ibu, umpan balik terhadap ibu. Kan kemarin kan sudah cakupannya di sekolah. Iya, kan kemarin kan sudah dilaksanakan. Iya. Yang pertama kan yang kepala sekolah, dimarkan sejawat, terus mahasiswa juga, itu yang pertama. Terus yang di P6 ini yang harus ibu lakukan sebelum P6 ibu itu akan menyebarkan yang kedua kali penilaian. Makanya sekali lagi ini kan bukan masalah kita itu masih kurang sempurna atau sudah sempurna, tidak. Makanya saya menekankan Ibu Hanifah sudahlah biarkan rekan sejawat, kepala sekolah dan siswa itu menilai kita itu seadanya, apa adanya, karena ini merupakan refleksi dari ibu nanti. Pasti akan ketahuan nanti ada perbedaan tidak antara umpan balik yang pertama dengan umpan balik yang kedua. Kadang-kadang lebih merosot gitu. Lebih merosot pun, nah ini tetap menjadi refleksi pribadi ibu. Iya, dari apa? Iya, bukan nilai yang dulu mah juga ada sifat tidak. Nah, justru tetap ini menjadi hasil refleksi pribadi. Saya memang masih belum lihat di LMS apakah format umpan balik ini sama atau tidak. Tapi asumsi saya sementara insya Allah sama ini. Tapi nanti akan saya share lagi di grup. Sebetulnya di LMS tinggal unduh. Ada insya Allah ada itu. Nah, ini yang pertama. Artinya sebelum P6 ini harus selesai. Survei ini harus sudah selesai. Insya Allah kita mengaca ke P6 nikah. Insya Allah ada perubahan jadwal. Dan kemarin sudah saya share kan? Karena PP itu nanti insya Allah selama 3 hari itu ada pertemuan di BBGP bersama BBGP yang membahas memang persiapan lokal 7 ini. Terkait dengan survei umpan balik. Terus yang kedua, saya perlu mengingatkan kembali sebentar lagi ibu itu akan melakukan aksi nyata modul 3 TPU yang pemetaan aset. Itu saya lihat Bu Sus itu kok kayaknya ada ini ya pertemuan. Iya, ya memang seharusnya seperti itu. Iya. Seharusnya memang seperti itu. Yang pertama, Bu Hanifah itu membuat jadwal dulu, berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan guru-guru kapan kira-kira mau mengadakan pemetaan hasil itu bersama warga sekolah dan ya pokoknya pihak-pihak terkait yang memang punya hubungan terhadap sekolah ini. Karena memang yang harus diundang itu ya kepala sekolah, rekan guru, murid, itu kan pasti yang dari dalam itu sudah, orang tua juga, tokoh setempat ini sama komite mungkin dengan perwakilan gender, tokoh setempat dengan perwakilan gender ini kan laki bini saja, artinya 50-50,
Misalnya nggak usah begitu Pak. Hah? Terserah sampian, Mon. Cuman instruksinya seperti ini. Instruksinya seperti ini, dan di aksi nyata modul 3.2 ini Pak Thomas yang menilai ini. Aksi nyata ini. Soalnya memang pemerintah Kalau aksi nyata modul 2.3 ini boleh, yang pasca observasi ini boleh memang. Nah, terus membuat notulin hasil diskusi. Hasilnya apa? Sama seperti rapat kasat, daftar hadirnya ada. Iya. Mengambil foto-foto kegiatan. Tapi kalau di LMS itu sampai ke perekaman. Rekam nggak sih? Oke, direkam. Terus mengumpulkan hasil pemetaan. Nah, ini tidak ada formatnya mungkin. Notulennya, mengumpulkan hasil pemetaan, formatnya bagaimana itu ada di LMS. Pokoknya sebenarnya koordinasi saja dengan teman-teman yang sudah melakukan aksi nyata. terakhir dulu. Tidak ada terakhirnya, hanya saja Pengumpulannya kan dulu Pak. hanya saja kan Pak Thomas itu kan pasti akan memberikan macam ini kapan. Saya rasa aksi nyata modul 3.2 ini tadi dulu dia tidak ada, tapi itu dinilai. Iya. Ya pokoknya sebelum benar. Kalau di sini soalnya gurunya kan nggak sebanyak di SMK sama SMA. Iya. Kadang gurunya satunya bisa, satunya ada susah. Satu kumpulan masa akan tuh menahan. Mungkin yang ya pokoknya di dokumentasi. Pas untuk komite. Ya, Iki paling tidak sampean memberikan kata pengantar dulu. Kata pengantar apa sih tujuan dari pertemuan? Latar belakangnya dong. Jangan-jangan teman-teman itu punya pemahaman pemetaan aset ini ya pemetaan aset yang ada di sekolah, kipas dan lain sebagainya, barang. Pas kedua. Sebenarnya seperti itu. Artinya aset-aset yang bisa dipakai untuk mengembangkan pendidikan yang ada. Itu Bu, sementara yang harus dipersiapkan. Jadi ada 2 poin. Divisi pertama yang Sofilman balik, yang kedua aksi nyata ini modul 3.2 ini. Terus kita kan sudah semua modul itu kan sudah kita pelajari ya tadi kan. Dari modul 1 sampai modul 3. Nah, kira-kira dari sekian modul yang sudah kita pelajari, modul apa kira yang memang masih mengembang perlu kita perdalam lagi, yang masih membingungkan modul apa menurut saya? Udah sih kayak bingung nih sama nang kucing itu. Nah, saya sempat mikir dulu Khalifah. Saya sempat mikir demonstrasi kontekstualnya teman-teman itu kan luar biasa. Saya kataloga saya yang gantian itu 2 orang itu sampean saya rani. Masuk cara Bu Mila kan gitu. Nah, kenapa kok setelah dilarikan di setelah kucing ini dilarikan di kegiatan supervisi akademik, kok sepertinya teman-teman itu banyak yang bingung. Apa sih bedanya? Menurut sampean apa bedanya? enggak, kalau saya pribadi misalnya kayak ini cuma pertanyaannya ditulis, tapi kalau jawaban saya inginnya mereka jawab sendiri juga. Maksudnya jawabannya seperti apa gitu. Nah, kalau pakai dialog saja bosan apa maksudnya. Nah, kalau saya lihat di YouTube itu kebingungannya itu kalau kucing cara memancing potensinya itu yang sulit. Menurut saya itu kita harus berpikir cepat pertanyaan apa yang ada, sedangkan kita jawaban dari kucingnya yang dikunci itu kan tidak tahu, tidak tertulis Pak. Nah, pertanyaannya pasti yang selanjutnya itu
juga tak tertulis, itu yang membuat bingung. Kan perbedaan antara supervisi akademik yang sudah terbiasa kita kenal dengan supervisi akademik yang melalui kucing ini, menurut saya perbedaannya, kalau supervisi akademik yang sudah terbiasa misalnya dilakukan di sekolah-sekolah, itu kan seakan-akan supervisor itu kan mengingatkan terus ini yang masih kurang, ini yang masih kurang, dan seperti ini. Tapi kalau di supervisi akademik melalui kucing ini kan kita memberikan ruang bagi guru yang disupervisi itu area mana yang mau dikembangkan, area mana yang mau kompetensi sambian yang menurut sambian mau saya nilai, dan nanti di akhir supervisi ini sambian bisa meningkatkan kompetensi itu, kan gitu. Iya. Artinya teman-teman guru itu disuruh milih. Berarti selama percakapan supervisi itu ya seputar itu saja, tidak kemana-mana, kan gitu. Iya. Makanya boleh kan tanya ke Bu Hanifah kemarin, anggap curhatan masalah teman itu apa, Bu? Berarti selama, nah makanya poin penting atau bukan poin penting, sisi baik. Kenapa supervisi itu terjeda? Berarti kan Bu Hanifah itu kan sudah bisa mereka-reka. Teman-teman di percakapan pra observasi itu kan sudah menentukan masalahnya, Bu. Saya ingin seperti ini loh, Bu. Saya ingin seperti ini. Nah, berarti percakapan pasalnya kan terjeda, Bu. Berarti paling tidak ibu itu sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan. Ibu kan kalian yang menyusun pertanyaan terbuka itu gimana, Pak? Berarti kan ini kan sisi baiknya kita, sisi positifnya. Mungkin karena ini memang masih dalam proses belajar, makanya dijeda. Makanya di PGP itu menjeda pra observasi dengan observasi itu satu kegiatan, sedangkan pasca observasinya itu setelah PI. Akan pasti ketahuan, oh engkau katanya Arya. Sehingga dari percakapan itu nyambung dengan permasalahan, bisa menggali, bisa memberdayakan, bisa menggiring kuci itu untuk menemukan jawaban dari masalahnya sendiri. Nah kan itu. Iya, memang karena kita itu terbiasa bukan mengembangkan memancing si kucing. Kita kan lebih banyak kita yang kasih pendapat. Aman dari itu nah itu lah. Lama cek katanya main tebak-tebakan kan. Jawab apa Bu? Ada jawabannya kayak gitu, Pak. Jawabannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Wah, baru tahu dan dulu. Tapi sering lihat di di YouTube itu yang memang sudah ahlinya kucing enak jarang kayaknya waktu menyusun pertanyaan itu kayaknya sudah ahli gitu. Jadi harus dibiasakan. Nah itu yang sulit, soalnya kita itu bukan biasa bukan godaan mandani kedua bukan kita yang dari sendiri, kita yang lebih banyak ngomong. Oke, seharusnya kan kucing kan. Nah itu yang saya mancing ini kawan hidup tak mungkin tulingan. Oke. Artinya begini tuh. Kita bukan masih belum paham tentang modul kucing ini, hanya saja mungkin Penerapannya perlu pembiasaannya saja. Perlu pembiasaan dan kalau membiasakan biasanya jadi lebih baik, lebih cepat dari awal menjalankan. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, mungkin kita akan lebih mudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, hanya pembiasaan saja. Nah, kebalikannya sekarang Bu Hanifah, modul yang sekiranya ibu itu paling sudah memahami modul apa gitu? Saya memahaminya masih tak begitu 100%.
secara teori. Kita dulu secara teori. Bukan penerapannya. Sulit Pak penerapannya. Kalau secara teori saya lebih paham tentang aset, Pak. Yang aset. Iya. Kan pun pemetaan aset lagi. terkait dengan penggunaannya detail kan gitu. Mungkin pemahaman yang aset pasti jangan ngerti, Pak. Untuk pemetaan ini kasih ikan gelung. Oke. Mungkin nikah terkait dengan PI